bagaimana prosentase pembagian hewan kurban. Dulu orang Arab ini tak pakai panitia, karena mereka itu rata-rata peternak, tinggal di kampung, punya kambing. Balik sembahyang, selesai sholat, diambilnya kambing, dipotongnya sendiri, kambing dibagi 3, sepertiga untuk di rumah, sepertiga untuk sahabat, kerabat, tetangga, handai tolan, famili, sedulur-sedulur, sepertiga untuk fakir miskin. Sepertiga. Itu prosentase. Tapi ingat, jangan gara-gara saya sebut sepertiga, nanti habis sholat Id semua minta sepertiga. Mana jatahku sepertiga? Mana jatahku sepertiga? Jangan. Nanti habislah daging itu. Di tempat saya yang berkurban dapat sekupon, yang masyarakat dapat 1 kupon. Di sini gitu juga. Sama. Itu kalau kita dapat 2 kupon, itu belum sepertiga. Bagus. Itu batas maksimal. Lebih dari sepertiga haram, karena itu hak orang lain. Pembagian hasil kurban, Pak, itu Allah langsung yang membaginya menjadi 3 bahagian. Nah, ini nanti yang berapa bahagian kita lihat ayat Allah. Yang pertama kata Allah, fakulu minha, sepertiganya disuruh makan. Sepertiga disuruh makan. Misal contoh, kalau kambing kita tumpuk-tumpuk, setelah kita sembelih 1 kambing, kita tumpuk menjadi 3 bahagian. Lemak ke sana sedikit, tulang ke sini, tulang ke sana ada. Artinya adil kita bagi. Nah, yang hak kita yang mana? Yang disuruh makan sepertiga. Sepertiga disuruh makan. Artinya dia boleh minta saya sepertiga lah dari 3 tumpuk, boleh. Tetapi begini, yang lebih utama, karena ini setahun sekali, apalagi kita yang setiap hari makan daging, kalau sudah kita limpahkan ke panitia, itu lebih bagus, lebih utama menyedekahkannya kepada orang banyak, kepada fakir miskin. Kita cukup ambil yang nikmat disuruh makan saja, paling kurang 1 plastik lah. Tetap disuruh makan, Pak. Jangan juga begini, saya nggak perlu makan, ambil aja semuanya. Nampaknya saleh, tapi agak error sedikit, Pak. Karena disuruh makan, yang suruh makan Allah. Nah, kemudian sepertiganya lagi, wa at'imul qani', berikan kepada yang tidak mampu, berikan kepada yang tidak membutuhkan. Siapa yang nggak membutuhkan, Pak? Boleh daging itu kita bagi kepada selain fakir miskin. Mau kita kasih ke pembantu kita, ke bos kita, ke tetangga, ke ustadznya, ke dengkunya, silahkan, walaupun mereka mampu, artinya bukan golongan orang miskin, boleh. Sepertiganya lagi, wal mu'tar, berikan kepada mu'tar yang membutuhkan, fakir miskin. Ini cara bagi. Cuma di lapangan, kalau kita mau sedekahkan semua, kita utamakan fakir miskin, itu lebih baik. Atau kita mau ngambil 3 plastik untuk kita bagi ke, saya perlu kasih untuk adik yang di Biren, saya perlu kasih untuk ini, silahkan. Cuma begini, dulu di masa Nabi, orang nyembelih sendiri-sendiri, Pak. Pulang dari salat, pulang ke rumah, sembelih sendiri-sendiri. Jadi dia bagi, yang dia simpan, yang dia mau kasih, terserah dia. Hari ini kita sudah bentuk panitia. Panitia ini bukan amil kurban, Pak. Jadi tidak ada amil kurban. Yang ada amil zakat. Jadi apa tugas panitia? Panitia itu hanya menjadi perantara dari orang berkurban. Pahalanya dapat membantu terjadinya syiar. Dapat pahala panitia. Cuma jangan sampai mengira panitia amil, sehingga nanti panitia minta jatah. Itu salah. Kami ni amil nih, mana jatah kami? Salah. Panitia kalau mau dikasih bahagian daripada pemberian pemilik kurban. Nah, kalau sembelih sendiri, itu cara bagi. Kalau sembelih melalui panitia, itu sebaiknya jangan, istilahnya jangan sampai kacau keadaan gara-gara kita 1 orang. Kita minta jatah saya mana? Sampai ribut-ribut di lapangan, itu sebaiknya jangan terjadi. Kalau enggak mau kayak gitu, ya sembelih sendiri saja lebih bagus. Kalau sanggup sembelih. Perlu saya ingatkan sebelum lupa, nanti itu ongkos nyembelih itu enggak boleh dibayar dengan daging kurban. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, enggak boleh
nanti potong aja di dagingnya, suruh bayar ongkos sembelih, enggak boleh. Bisa membuat tidak sahnya kurban. Pembagian daging korban tidak ada ketentuan yang khusus. Hanya meratakan itu penting, punya makna, menghindarkan daripada kecemburuan. Seperti itu. Tidak ada batasan-batasan khusus. Jadi, akan tapi kalau merata, dibagi rata itu adalah untuk menghindarkan daripada kecemburuan. Sebab sebagian orang itu adalah yang hatinya belum bisa menjaga, ngelihat beda saja langsung marah, kenapa kamu lebih banyak dan sebagainya. Seperti itu. Yang jelas sudah dibagi kepada kaum muslimin, dibagi sudah. Wajar, bisa dinikmati untuk keluarganya. Bisa jadi dibedakan, misalnya dia keluarga cuma 1, dikasih setengah kilo. Tapi ini keluarga fakir dan sebagainya, anaknya 10. Ya masa dikasih setengah kilo? Jadi disesuaikan, bisa sah, disesuaikan. Bukan dipukul rata, disesuaikan. Cuman kami himbau kepada siapapun yang menerima daging korban itu adalah rezeki, berkah. Nggak perlu ngiri deh sama yang lainnya. Makanya perlu dituntut, ada yang dituntut adil adalah panitianya, bukan dengan hawa nafsu. Oh, itu orang kurang ajar sama saya, kasih aja deh setengah kilo. Yang ini masya Allah baik dengan saya, kasih 5 kilo, nggak boleh begitu. Karena ketidakadilan itu menjadikan sebab ketidakbaikan hati. Cemburuan, kebencian, dan seterusnya. Intinya adalah bebas, tapi ingat, kita harus menggunakan rasa, bukan sekedar membagi perasaan. Cukup, tidak cukup, perbandingan, dia keluarganya berapa, dan sebagainya, ini perlu sekali. Biarpun seandainya kita bagi rata juga sah, nggak ada masalah. Yang anaknya 2 juga dapat setengah 1 kilo, yang anaknya 10 1 kilo, ya sah, nggak ada masalah. Yajibut tasadduqu bi jami'il udhiyatil manzurati wa nahwiha. Kalau kurbannya wajib dengan duding atau nadar tadi, maka seluruh daging, kepala, kulit, kaki, semuanya wajib disodakohkan. Nggak boleh yang kurban makan, nggak boleh, haram. Harus disedekahkan kepada fakir miskin. Orang yang mampu nggak boleh nerima. Makanya panitia udah pinter-pinter. Sing nadar di, yang non nadar yang mana? Dibedakan. Jadi sing nadar di karantina. Di apa? Karantina. Iya, ini wajib fakir miskin kabeh. Yang non nadar bebas. Yang sunnah bebas. Jadi bisa kamu, pokoknya harus ada paling tidak minimal sedikit lah, sak genggam lah daging yang diberikan kepada fakir miskin kalau sunnah. Tapi kalau yang wajib, nazar atau duding, harus semuanya kepada fakir miskin. Jatah korban itu nanti dagingnya dibagikan pada 3 golongan umumnya. Kaidah umumnya. 1, thuluthun li sahibil korban, sepertiga untuk yang berkorban. Ya, wa thuluthun li dzawil qurba, sepertiga untuk kerabat terdekat. Awas, kaidahnya kerabat terdekat, tidak disebutkan kaya atau miskin. Ya, jadi kalau ada tetangga mau dibagi siapapun, bahkan mungkin ada non muslim mau dikasih sah saja. Kalau ada bagian yang diberikan sah. Ya, itu boleh, hukumnya boleh. Dan ulama sepakat ada yang beda. Kalau ada maslahat di situ yang diberikan itu boleh. Dan sebelum Anda bagikan doakan, ya Allah, jadikan bagian daging halal ini masuk ke dalam perut yang menjadi bagian yang halal dan menumbuhkan hidayah dalam kehidupannya. Begitu kita doakan, dia akan datang hidayah masuk Islam. Setiap dia beramal selama hidupnya tidak dapat pahalanya. Masya Allah, Masya Allah, itu luar biasa. Dzawil qurba, wa thuluthun lil fuqara wal masakin, dan sepertiga untuk fakir miskin.